Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ini saya ambil rekaman ini pas sedang hujan di luar, jadi mungkin ada suara-suara agak noise begitu. Itu adalah suara air gitu ya. Oke, hari ini topik kita adalah shortest path problems and graph coloring, atau persoalan pencarian jalur terpendek dan pewarnaan peta gitu ya. Oke, kita yang pertama dulu, apa itu persoalan jalur terpendek. Yang paling mudah difahami persoalan jalur terpendek itu misalkan kalau yang sebelah kiri ini ada sebuah jalur penerbangan begitu. Mungkin kalau orang matematika diskrit itu ada istilahnya jalur salesman gitu. Jadi biasanya salesman itu kan dia bergerak dari satu kota ke kota yang lain begitu, kemudian dari planning kunjungan beberapa kota itu mencari jalur yang paling efisien gitu ya. Tapi itu hanya istilah salesperson's path problem gitu. Jadi itu bisa dikembangkan secara umum ke berbagai macam aplikasi termasuk jaringan gitu. Di sebelah kanan ini bisa distance, bisa response time, bisa lease rate atau harga sewa dan sebagainya gitu ya. Artinya intinya di sini adalah mencari efisiensi dari berbagai macam jalur jika jalurnya itu sudah bernilai atau berbobot weighted begitu istilahnya. Oke, ada sebuah algoritma yang sangat terkenal, masuk kategori greedy, yaitu algoritma namanya Dijkstra. Jadi ini orang Belanda begitu. Bacanya itu Dijkstra itu kalau lidah American itu biasanya bacanya mereka Dijkstra algorithm gitu ya. Oke, ini secara pembacaan cukup rumit. Kalau Anda baca dari algoritmanya satu-satu begitu, akan lebih mudah saya jelaskan dengan contoh begitu ya. Jadi misalkan di gambar 3 ini ada sebuah contoh jalur dari A ke Z begitu. Kemudian ingin dicari jalur yang paling efisien dengan menggunakan algoritma Dijkstra tadi. Sebenarnya kalau ini masih sesimpel ini, itu dengan mata juga sudah langsung kelihatan ya mana yang jalur yang paling pendek begitu. Tetapi ketika nanti persoalannya itu sudah beribu-ribu jalur dan berkelok-kelok begitu, jelas sudah tidak mampu kalau tidak menggunakan program atau coding begitu. Jadi perlunya membuat coding Dijkstra ini adalah jika menemukan jalur yang sudah rumit. Nah, agar dipahami ya digunakan contoh yang lebih mudah dulu begitu ya. Oke, idenya sebagai berikut. Jadi saya jelaskan dengan step by step biar bisa lebih mudah dipahami begitu. Jadi sebagai berikut, dari A, titik A, ini soalnya yang ini ya, kemudian saya ambil langkahnya, misalkan di sini ya. Saya pakai warna apa ya, biar beda, pakai warna biru atau pakai warna ungu gitu ya. Oke, A, dari titik A itu ya, itu kan ada dua kemungkinan, ada dua jalur AB beratnya 4 atau panjangnya 4. Kemudian jalur kemungkinan yang kedua adalah jalur AD.
beratnya 2. Intinya langkah pertama adalah cari dari titik A itu langkah tetangga berikutnya. Semua kemungkinan dicoba. Karena di sini hanya ada 2 jalur, maka ada AB dan ada AD. Putuskan mana yang paling pendek. Jalurnya adalah yang paling pendek adalah AD. Maka ambil AD. Oke. Yang AB dihapus, dibatalkan gitu ya. Oke, saya batalkan yang AB. Oke. Berarti langkah pertama, first, Anda menemukan A dan D. Itu oke. Nah, langkah kedua, ambil segala kemungkinan dari titik yang sudah Anda punya, A dan D. Oke. Kemungkinan yang pertama dari A ke B, coba lagi. 4. Dan dari D ke E. Ya. Nah, perhatikan di sini Anda membandingkannya. Jadi yang sudah disimpan saya kasih tanda ya, yang sudah disimpan itu ini tadi sudah disimpan, ini sudah disimpan. Nah, sekarang Anda putuskan 2 ini antara B dengan E, pilihannya mana yang terpendek dari A. Nah, begitu. Jadi kita lihat yang kedua ini AD sama dengan 4, ADE sama dengan 5. Maka ambil yang AB, itu AB sama dengan 4. Nah, kalau begitu yang ini dibatalkan. Oke, ini ditandai sudah dipilih. Berarti second step, second step, Anda menghasilkan A, D, dan B. A, D, dan B. Ini tadi D. Oke. Sekarang langkah ketiga, Anda punya 3 titik ini. Punya 3 titik. Cari langkah berikutnya yang terdekat. Nah, seperti sini. Kemungkinannya B, C, BE, atau DE. Kemudian dicari yang paling pendek. Kita lihat. ADE 5, ABE 7, ABC 7. Berarti yang paling pendek adalah ADE. Ambil ADE, tandai gitu ya. Nah, next, Anda sekarang ini langkah ketiga, satu dulu. Third ini ketiga ini Anda sudah punya A tadi, D, S, A, D, B, dan terakhir E. Nah, sekarang Anda punya jalur terakhir B dengan E. Nah, cari kemungkinan. B dengan E. Nah, Anda kemungkinannya EZ, ADEZ, jumlahnya 6, atau AB C 7, AB E 7. Berarti ambil yang AB Z 6.
2, 3, 1. A, B, Z, ADE kok, sorry. Jalurnya menghasilkan ini keempat. A, D, E, Z. Nah, kebetulan langsung sudah ketemu. Selain ketemu paling pendek 6, juga sudah selesai di A sampai Z, begitu. Idenya dari Dijkstra algorithm adalah seperti itu. Jadi setiap titik ditemukan, kemudian dicari titik terdekatnya, kemudian dibandingkan dengan titik terdekat dari titik-titik yang lain, gitu. Oke, kita ambil contoh berikutnya. Nih, use Dijkstra algorithm to find the length of a shortest path between vertices A and Z in the weighted graph displayed in figure 4a. Oke, jadi sama idenya dengan tadi, cuman berbeda sedikit bentuk gambarnya, sedikit lebih rumit untuk lebih menjelaskan, gitu ya. Oke, kita lihat seperti tadi. Titik pertama adalah A. Sini A. Oke. A kemungkinannya adalah ke B, atau yang sudah ditetapkan ditandai. Pertama kali kan kita punya A. Itu ya. Atau saya tanda juga di sini. Nah, sudah ditandai. Kemungkinannya adalah ke B jumlahnya 4 atau ke C jumlahnya 2. Otomatis ambil yang C toh. Pakai tinta. C panjangnya 2. Yang C ditandai sudah diambil, jadi diputuskan. Yang B nggak jadi diambil. Nah, titik berikutnya Anda harus masukkan kemungkinan dari 2 yang sudah punya ini, punya A dan punya C. A jalurnya ke B adalah 4, C ke B 1 ditambah 2, 3, C ke D 8 ditambah 2, 10, atau E dari A ke E 10 ditambah 2 sama dengan 12. Otomatis yang paling pendek adalah dari E ke B. Jadi yang dibandingkan adalah dari A, E, B atau AB. 4 dengan 3 tetap masih pendek yang 3. Berarti yang diambil adalah yang B, tapi jalurnya hati-hati. Jalurnya ini saya beri tanda. Ini sini, atau kalau ditulis di sini, sini. Ini B. Jalurnya 1. Nah, sekarang Anda punya 3 titik yang harus diperhitungkan. A, C, B. Nah, kalau ini jelas mudah karena dari sini, dari B, karena sini sudah masih jalurnya ke sini ya, tidak mungkin kemari. Yang ini kemungkinannya sudah bisa diabaikan. Ini kemungkinannya sudah nggak ada. Tinggal kemungkinannya apakah BD, hanya satu kemungkinan karena dari B selalu ke D. Oke. 5. Berarti ini dikasih tanda. Nah ini sekarang dari D ini kemungkinannya apakah ke Z langsung atau ke E dulu. Putuskan
yang paling pendek dulu, jangan ngambil sudah sampai, belum tentu. Oke ya. Kalau kita lihat, kalau D langsung Z, kalau D langsung Z itu ya, sorry, kalau D langsung ke Z itu totalnya berapa? 2 tambah 1 3, 3 tambah 5 8, 8 tambah 6 14. Kalau D ke E 2 tambah ini 8, 2 tambah 5 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 2 10. Kalau D ke E itu sama dengan 10. Ambil yang 10 dulu, jangan langsung yang Z. Nah, yang diambil yang 10. Nah, terbukti dari E ke Z 10 tambah 3 sama dengan dari E ke Z totalnya adalah 13. Jadi tetap lebih pendek. Andai kan tadi Anda buru-buru langsung ke Z 13. Jadi jalurnya adalah ini. Gitu. Jadi jalurnya adalah ini. Dari D ke E dulu. Jaraknya 2. Dan dari E baru ke Z jaraknya 3. Itu ya. Oke, gitu. Prinsipnya Diskra adalah setiap titik yang sudah diputuskan dipegang, ditandai, kemudian masing-masing jalurnya itu dicari semua kemungkinan yang ada. Kemudian kalau sudah diputuskan kemungkinan tersebut, yang lainnya dihapus gitu. Oke, gitu. Jadi prinsipnya algoritma Dijkstra adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah persoalan, ini hanya saya perkenalkan, ada yang disebut sebagai planar graph gitu. Mungkin di beberapa jaringan-jaringan yang akan Anda temui ke depan, akan Anda seorang profesional jaringan begitu nanti, itu ada istilahnya planar graph begitu. Planar graph, a graph is called planar if it can be drawn in the plane without any edge crossing. Jadi sebuah graph itu disebut sebagai planar jika bisa digambarkan edges-nya tanpa saling memotong gitu. Jadi tidak ada intersection atau tidak ada perpotongan dari masing-masing edges yang menghubungkan antar titik. Jadi misalkan contohnya yang ini begitu, ini seolah-olah dia berpotongan di sini kan. Tetapi ini bisa dibikin planar kalau yang ya gampangannya yang bagian misalkan ini karet begitu, Anda bisa tarik keluar begini. Atau ini ini kayak dibawa ke sini. Jadi ini yang garis ini itu dibawa ke sini begitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini menjadi planar, artinya yang tadi seolah-olah motong itu bisa dijadikan menjadi tidak memotong begitu. Atau cube 3 begini ya. Jadi seperti ini, itu kan seolah-olah banyak perpotongan ini. Ini motong tuh ya, seolah-olah ini juga motong gitu ya. Nah, tetapi ini bisa diplanarkan kalau ini diperkecil kemudian ditaruh di tengah. Nah, menjadi planar. Nah, ini ide-ide seperti ini akan sangat bermanfaat ketika nanti Anda mungkin main di jaringan. Jadi ini hampir tidak ada teorinya khusus, tapi banyak di logika. Jadi ini ada semacam kayak puzzle begitu, mencari-cari bagaimana caranya tidak berpotongan. Ini silakan nanti kalau misalkan ingin memperdalam di
teori-teori jaringan gitu ya. Saya akan masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang coloring graph. Jadi aplikasi untuk pewarnaan peta gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan peta dunia di globe gitu ya, di globe atau di ya maps gitu, itu biasanya antar daerah atau antar negara itu warnanya berbeda untuk memudahkan melihat wilayah sebuah negara begitu ya. Nah, itu ada disebut sebagai teori graph coloring atau ilmu untuk mewarnai graph seminimal mungkin gitu ya. Jadi biar tidak boros warna gitu. Caranya itu misalkan sebuah peta di figure 1 ini, yang depan ini, itu dibikin graph seperti yang kita biasa gambar sebelum-sebelumnya. Wilayahnya itu diambil titik, misalkan A begitu, kemudian B, C, D gitu, dan sebagainya. Kemudian yang berbatasan, yang memiliki perbatasan itu dihubungkan dengan garis. Artinya garis ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki intersection, memiliki wilayah perbatasan langsung gitu. Jadi berarti dihubungkan dengan garis begitu. Misalkan di sini kan A dan B punya perpotongan di sini sehingga dia punya hubungan. B dengan C punya perpotongan di sini, yang A dengan C juga punya. Nah, A dengan D juga punya ini di sini sedikit ini. A dengan E juga punya di sini, A dengan E juga punya. Kemudian dan seterusnya, D dengan G punya gitu ya. Yang tidak punya mesti dia tidak berpotongan. Misalkan G dengan B tidak ada garisnya, memang dia tidak punya perbatasan yang sama begitu. Demikian juga peta yang ini itu diimplementasikan, istilahnya dual graph begitu. Itu seperti ini. Jadi cara menanti pewarnaan graph atau peta begitu, itu dari gambar peta kemudian ditransformasikan ke dual graph gitu ya. Jadi dual graph itu ya graph yang kita kenal sebagai yang non direction, yang tidak ada arahnya, hanya memiliki edges, memiliki koneksi saja, tidak ada arahnya gitu. Nah, ada teori atau pengertian chromatic number of graph. Jadi chromatic number adalah pewarnaan yang paling efisien, paling sedikit dari sebuah peta, betul, sebuah gambar gitu. Kemudian chromatic number graph itu digambarkan sebagai ini huruf Latin gini, Chi, tulisannya C gitu tapi bacanya Chi, jadi Chi. Jadi itu menunjukkan chromatic number atau warna minimum yang diperlukan itu ya. Tekniknya cukup intuitif saja. Jadi saya tunjukkan lebih mudah caranya begitu, dengan menunjukkan, misalkan kita ingin mencari chromatic number untuk peta yang dual grafnya seperti ini gitu ya. Misalkan ini A itu, atau biar sesuai dengan warnanya saya langsung kasih warna intuitif yang tepat saja ya. Dari mulai yang merah gitu, yang mudah. Oke, A itu diwarnai merah. A merah. Nah, kemudian B itu kan tidak boleh merah. Berarti misalkan saya ambil yang biru. Kemudian bolehlah
Kita ambil biru. Nah, kebetulan warna hitam di mana? Nah, kebetulan ini juga akan punya berhubungan dengan yang C. Nah, yang jelas C itu tidak boleh biru dan tidak boleh merah. Nah, karena dia C itu punya berbatasan dengan merah A dan berbatasan dengan B biru. Berarti misalkan dia tak kasih warna yang ketiga, misalkan kuning. Bebas ya, artinya warnanya bebas, hanya yang tidak boleh samanya, tidak boleh sama. Ini C. Oke, nggak kelihatan. Cari apa ya yang kelihatan itu hijau. C. Nah, ini sudah chromatic number. Kalau ada daerah yang berbentuk atau berbatasan segitiga begini, memang paling tidak dibutuhkan 3 warna gitu. Nah, berikutnya karena kita masih punya E. Bagaimana urusan dengan E? E itu boleh nggak saya kasih merah lagi? Boleh, karena dia berbatasan dengan biru. Oke, saya ambil. Usahakan yang sudah ada dipakai lagi, jangan boros gitu. Ini berarti E. Merah dipakai lagi. Oke. Kemudian tak cari. Ini harus bergandengan. Ini bukan E dulu ya, D dulu tadi. Tapi nggak apa-apa. Untuk ini saya perpanjang saja. Yang kita akan tentukan yang ini dulu, yang tengah ini. Nah, yang ini D ini urusannya bagaimana? Tidak sama dengan biru dan tidak sama dengan hijau, berarti dia merah. Masih boleh ini A, ini D. Gitu, D. Itu ya. Nah, urusannya yang sebelah sini ini juga punya perbatasan. Nah, gini, titik yang sebelah sini tidak biru, tidak merah, berarti hijau saja. Ini adalah E. Sama dengan C. Yang di sini, nah ini tidak merah, tidak hijau, berarti dia ambil biru. Berarti di sini adalah F. Nah, terakhir di sini. Oh ya, ini dihubungkan. Nggak apa-apa, karena antara hijau dengan biru tidak sama, tidak masalah. Di sini tidak hijau dengan tidak biru, berarti dia merah lagi, nggak apa-apa. G. Nah, gitu ya. Kesimpulannya chromatic numbernya berapa? Merah, hijau, biru, berarti chromatic numbernya tiga. Gitu ya. Jadi cukup intuitif saja. Jadi chromatic number itu tergantung dari gambarnya. Nah, tantangannya jika tiba-tiba peta ini kemudian berkembang menjadi seperti ini. Bedanya apa? Bedanya ada ini. Jadi yang A dengan G punya perbatasan. Nah, padahal di sini warnanya sama-sama merah.
Kalau begini kondisinya akibat dari edges ini yang melengkung di atas ini menjadi merah, ini tidak boleh ditaruh di sini. Untuk gambar ini harus dibikinkan J itu warna keempat. Nah, sudah tidak lagi boleh merah karena dia berhubungan dengan merah, tidak boleh lagi biru dan tidak boleh lagi hijau. Berarti misalkan dikasih warna ungu misalkan. Nah, berarti kalau sudah begini G itu harus misalkan adalah warnanya warna keempat, sehingga untuk grafik ini chromatic numbernya sama dengan 4. Minimum warna yang diperlukan adalah 4 akibat hanya satu garis yang menghubungkan antara A dengan G gitu. Cukup intuitif saja. Oke. Jadi itu utamanya hari ini kuliahnya yaitu bagaimana mencari shortest path problem atau persoalan efisiensi jarak terdekat gitu. Jarak itu bisa biaya, bisa waktu, bisa pokoknya yang ada bobotnya, ada nilainya itu. Bukan hanya jarak ya, bisa berat, bisa waktu, bisa uang dan sebagainya. Yang jelas itu ada nilainya gitu, dicari yang paling efisien. Dan yang kedua adalah graph coloring, memberi warna graph menggunakan jadi dari peta ditransformasikan dulu ke dalam dual graph begitu, kemudian dicari chromatic numbernya. Oke, seperti biasa di bagian akhir ini ada assignment, cukup 2 saja akhir tahun gitu untuk sambil mungkin menunggu tahun baru gitu. Anda main-main puzzle begini, main-main matematika kayak teka-teki begitu ya. Oke, yang beratas ini adalah Anda terapkan Dijkstra tadi seperti yang saya jelaskan step by step. Dan yang kedua adalah tadi men-setting warna. Jadi dari peta ini Anda transformasikan dulu ke dalam dual graph, kemudian Anda kasih kemungkinan warna seefisien mungkin, sesedikit mungkin gitu ya, sehingga ketemu chromatic number. Oke, demikian kuliah hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.